Inilah kisah horor yang tersembunyi di kegelapan. Pesugihan Gunung Kawi. Seolah ada rahasia gelap yang tersembunyi. Dan yang lebih menakutkan, suara aneh yang sering muncul dalam mimpinya mulai menggema, seperti memberi peringatan, atau mungkin sebuah ancaman. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tatapan itu? Teguh adalah seorang office boy di sebuah perusahaan swasta. Pekerjaannya tidak terlalu berat, tapi cukup menguras tenaga. Suatu sore, saat dia berjalan pulang setelah selesai bekerja, dia menemukan uang 100.000 di tengah jalan, tepat di depan perusahaan tempatnya bekerja. Tanpa berpikir panjang, Teguh memungut uang tersebut dan menyimpannya di dompetnya. Malamnya, Teguh tidur dengan perasaan biasa, namun tiba-tiba dia terbangun dalam mimpi yang sangat buruk. Dalam mimpi itu, dia berada di sebuah hutan gelap yang tidak dikenal. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul seekor kera raksasa dengan tubuh besar dan bulu hitam lebat. Mata kera itu merah menyala, dan setiap kali ia melangkah, tanah di bawahnya bergetar. Kera itu mulai mendekat dengan langkah berat, membuat Teguh merasa terperangkap. Ia berusaha lari, namun kakinya terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang menahannya. Kera raksasa itu terus mengejar, dan saat hampir sampai, Teguh merasa jika dia tidak segera melarikan diri, nyawanya akan terancam. Namun, tiba-tiba dia terbangun dengan kaget dan napas terengah-engah. Teguh terbangun di kamarnya dengan tubuh basah karena keringat. Walaupun itu hanya mimpi, perasaan takut dan cemas yang dia rasakan begitu nyata. Dia mencoba untuk tidur kembali, namun bayangan kera raksasa itu terus menghantuinya. Pagi itu, tepat jam 6:30, Teguh mulai bersiap-siap untuk berangkat kerja. Kamar tidurnya masih tampak sedikit berantakan, namun ia tidak terlalu peduli. Semua perlengkapan untuk kerja sudah ia siapkan malam sebelumnya. Sambil menyisir rambutnya di depan kaca, ia melihat sosok ibunya, Buati, yang sudah berada di dapur, sibuk menyiapkan sarapan. Meskipun pagi-pagi begitu, wajah ibunya tampak tidak lelah. Ada kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan dari Buati, memastikan bahwa setiap pagi, ia selalu menyiapkan makanan untuk anaknya, meski itu berarti ia harus bangun lebih awal dari Teguh. Teguh berdiri sejenak di balik pintu kamar, memperhatikan ibunya yang tampak begitu bersemangat meskipun usianya sudah tak muda lagi. Matanya memandang penuh rasa terima kasih, namun ada juga sedikit kesedihan yang muncul. Setelah ayahnya meninggal dunia beberapa tahun lalu, ibunya menjadi satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Teguh tahu bahwa beban hidup mereka kini ada di pundaknya. Ia kemudian keluar dari kamar, berjalan menuju meja makan. Sarapan pagi itu sederhana, nasi goreng buatan Buati dengan telur dan beberapa irisan sayur. Itu sudah cukup bagi mereka. Setiap suapan yang dimakan Teguh, terasa lebih dari sekadar makanan. Itu adalah simbol dari kasih sayang yang tidak pernah lekang dari ibunya, meskipun mereka hidup sederhana dan terbatas. Hati Teguh terasa hangat, namun juga pilu. Di luar, udara pagi yang sejuk terasa menenangkan. Namun, tidak bagi Teguh. Setiap pagi, ia selalu dihadapkan pada kenyataan betapa beratnya kehidupan yang harus dijalani. Meskipun ia sudah terbiasa dengan rutinitas sebagai tulang punggung keluarga, ada kalanya perasaan lelah menghampiri. Menjadi anak tunggal berarti segala harapan keluarga dipikul olehnya. Ia harus bekerja keras untuk menafkahi ibunya, menjaga segala kebutuhan mereka tetap berjalan meskipun tak ada lagi ayah yang bisa membantu. Setelah sarapan, Teguh bersiap-siap untuk pergi bekerja. Ia mengenakan pakaian kerjanya, memeriksa dompet dan kunci motor. Buati berdiri di ambang pintu, menyaksikan anaknya bersiap-siap pergi seperti setiap pagi. Ada rasa khawatir di wajahnya, meskipun ia tidak mengucapkannya. Dia tahu, Teguh sudah dewasa dan bisa menjaga diri, tetapi sebagai seorang ibu, rasa khawatir itu tetap ada. Teguh memberi ibu satu pelukan singkat, pelukan yang penuh makna. Tanpa kata-kata, mereka saling mengerti. Pelukan itu seperti menyampaikan ribuan perasaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ia kemudian berjalan menuju pintu, menoleh sekali lagi ke arah ibunya sebelum keluar rumah. Di luar, dunia sudah mulai sibuk. Mobil dan motor berderu di jalanan,
Orang-orang berlalu lalang dengan rutinitas masing-masing. Namun bagi Teguh, dunia luar itu terasa jauh. Pikirannya tetap tertuju pada ibunya, pada kehidupan yang harus ia jalani untuk menjaga agar semuanya tetap bertahan. Ia tahu, tanggung jawab itu tak akan pernah ringan, tapi ia berjanji untuk selalu melakukan yang terbaik. Setiap langkah yang diambilnya menuju tempat kerja adalah langkah untuk memastikan ibunya tetap baik-baik saja. Ada beban di pundaknya, namun di balik itu semua, ada rasa cinta dan tekad yang tidak akan pernah goyah. Hidup mereka mungkin penuh tantangan, namun selama mereka bersama, Teguh tahu mereka akan terus bertahan. Teguh tiba di kantor tepat jam 7:30 pagi, seperti biasa, dengan langkah yang mantap meski kelelahan mulai terasa. Hari-hari seperti ini sudah menjadi rutinitasnya, bekerja sebagai office boy di perusahaan swasta. Setiap pagi, ia selalu datang lebih awal untuk memastikan semuanya siap sebelum para karyawan datang. Begitu sampai, ia langsung menyalakan mesin penyedot debu dan mengambil sapu, memulai pekerjaannya. Temannya, Andi, yang juga bekerja bersama sebagai rekan sesama office boy, sudah menunggu di meja kantor mereka. Andi selalu datang lebih cepat, sudah terbiasa dengan rutinitas pagi yang padat. Keduanya bekerja tanpa banyak bicara, tahu betul bahwa waktu mereka sangat terbatas. Mereka harus cepat menyelesaikan pekerjaan agar kantor bisa siap digunakan sebelum para karyawan datang. Mereka bergerak dengan cekatan, mengelap meja-meja yang kosong, menyapu dan membersihkan lantai yang mulai kotor. Suara sapu yang menyentuh lantai dan mesin penyedot debu yang bersuara lembut memberi irama bagi pekerjaan mereka. Namun, meskipun pekerjaan ini biasa saja, ada sebuah perasaan yang tak bisa disembunyikan dari Teguh. Setiap kali dia berlari-lari menyelesaikan tugasnya, ada rasa lelah yang menyelip dalam setiap gerakannya, seperti beban tak terlihat yang semakin berat. Teguh tahu bahwa ia bekerja keras bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk ibunya yang kini hanya bisa menunggu di rumah. Ia merasa harus terus melangkah, tidak boleh ada waktu untuk berhenti. Setiap hari, ia bangun lebih awal dan pulang lebih larut hanya untuk memastikan ibunya tidak kekurangan apa-apa. Tekad itu yang membuatnya terus berjalan, meski kadang ia merasa lelah secara fisik dan mental. Andi, meskipun bekerja bersama, tidak pernah tahu betul apa yang dirasakan Teguh. Teman sekantor yang ramah ini hanya berbicara ringan tentang kehidupan mereka, tetapi Teguh tidak pernah mengungkapkan banyak hal. Ia lebih memilih untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan tanpa banyak bicara. Ia tahu, jika berbicara terlalu banyak, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, dan itu membuatnya semakin merasa terjebak dalam kesendirian yang dalam. Sekitar pukul 8, saat mereka hampir selesai, para karyawan mulai berdatangan satu persatu. Pintu-pintu lift terbuka, dan suara langkah kaki mulai terdengar di koridor. Satu persatu, karyawan masuk dan menuju meja mereka. Mereka duduk dengan santai, menyalakan komputer, membuka email, dan memulai pekerjaan mereka tanpa terlihat terganggu. Tidak ada yang peduli dengan keberadaan Teguh dan Andi yang sedang berusaha keras agar kantor tetap bersih dan rapi. Teguh mengamati para karyawan dengan pandangan yang kosong. Mereka berjalan dengan langkah ringan, tampak begitu bebas, seolah-olah tidak ada beban yang harus dipikul. Sementara itu, dirinya merasa terjebak dalam rutinitas yang kadang membuatnya meragukan kemampuannya untuk terus bertahan. Namun, meskipun demikian, ia tahu bahwa inilah jalan yang harus dilalui. Ia tidak bisa berhenti. Ibunya membutuhkan dia, dan pekerjaan ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan hidup. Selesai membersihkan ruangan, Teguh dan Andi kembali ke ruang belakang kantor untuk menyimpan peralatan mereka. Meski sudah selesai dengan tugas mereka, rasa lelah dan cemas yang mengendap di dalam hati Teguh tak kunjung hilang. Ketika ia melewati ruang kerja para karyawan, sejenak ia melihat mereka dengan tatapan kosong. Ada perasaan terasing yang datang begitu mendalam. Seolah-olah dia tidak termasuk dalam dunia itu, dunia para pekerja yang dengan mudahnya mengejar impian dan harapan. Namun, Teguh tahu bahwa hidup tidak bisa dihentikan hanya dengan perasaan seperti itu.
Ia menghela napas dan menutup pintu ruang belakang. Seperti biasa, ia kembali melangkah ke meja kerjanya dengan tekad yang semakin menguat. Apapun yang terjadi, ia harus terus bekerja, terus berjuang, demi masa depan yang lebih baik, demi ibunya. Saat jam istirahat tiba, Teguh memutuskan untuk pergi ke warung mie ayam yang terletak tepat di depan kantor. Warung mie ayam itu cukup terkenal di kalangan para karyawan di sekitar sana, dan sudah memiliki banyak cabang. Banyak orang yang datang untuk menikmati mie ayam yang rasanya enak dan harganya terjangkau. Andi, teman kerja Teguh, yang kebetulan sudah membawa bekal, tidak ikut bergabung. Ia hanya tersenyum saat Teguh bersiap pergi dan melemparkan candaan. Ya semangatlah, tentunya untuk makan mie ayam ada sari pujaan hati. Andi tertawa kecil, menggoda Teguh. Teguh yang agak malu hanya menjawab dengan senyum tipis, "Ah kamu itu, Andy," sebelum akhirnya pergi menuju warung mie ayam. Meskipun hanya makan sendiri, Teguh tidak merasa kesepian. Ia menikmati waktu makan siangnya dengan tenang, duduk di sebuah meja kecil di sudut warung. Mie ayam yang hangat dan lezat terasa pas dengan perutnya yang lapar. Suasana warung yang ramai, dengan orang-orang yang sibuk berbincang. Saat Teguh tengah asyik menikmati mie ayamnya, tiba-tiba matanya tertuju pada seorang wanita yang masuk ke warung itu. Wanita itu adalah Sari, anak dari pemilik warung mie ayam, yang kebetulan juga teman lama Teguh dari SMA. Sari tampak sibuk melayani beberapa pelanggan, namun ketika melihat Teguh duduk makan di sana, dia langsung tersenyum dan menghampirinya. Teguh terkejut melihat Sari. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, ia masih mengenali wajahnya dengan jelas. Sari pun menyapa Teguh dan mereka mulai mengobrol dengan santai, mengingat kenangan-kenangan masa SMA yang mereka alami bersama. Suasana yang awalnya tenang kini terasa lebih hangat, dan keduanya tertawa kecil mengenang masa-masa lalu. Namun, tanpa mereka sadari, ada sosok yang mengamati mereka dari sudut warung. Pak Broto, ayah Sari, terlihat memperhatikan dengan tatapan tajam. Pak Broto, yang biasanya tidak banyak bicara, tampak tidak senang melihat kedekatan antara Sari dan Teguh. Matanya yang tajam seolah-olah mengungkapkan ketidaksukaan terhadap apa yang dilihatnya. Tak lama kemudian, Pak Broto mendekati meja tempat Sari dan Teguh duduk. Dengan suara yang cukup tegas, ia memanggil Sari untuk segera melayani pembeli yang datang. Sari terkejut mendengar suara tegas ayahnya, namun ia segera bangkit dan meminta maaf kepada Teguh. Sebelum pergi, ia memberikan senyuman singkat kepada Teguh, meski sedikit ragu. Pak Broto terus menatap Teguh dengan mata yang penuh makna. Seolah ada pesan yang ingin disampaikan lewat tatapan itu, namun Teguh hanya bisa diam dan sedikit bingung. Ada sesuatu yang aneh di dalam diri Pak Broto, namun Teguh tidak terlalu memikirkannya. Dia kembali melanjutkan makanannya, namun perasaan tidak nyaman mulai muncul di hatinya. Setelah selesai makan, Teguh berjalan menuju kasir untuk membayar. Saat ia hendak mengeluarkan uang, tiba-tiba Pak Broto mendekat dan berbicara dengan suara rendah namun tegas, "Kamu itu OB miskin, jangan dekat-dekat anak saya. Paham kamu?" Kata-kata itu langsung menghantam perasaan Teguh. Ia tidak menyangka akan mendengar ucapan seperti itu dari Pak Broto. Teguh hanya terdiam, merasa terkejut dan canggung. Hatinya berdegup kencang, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa marah atau kesal. Setelah membayar, Teguh segera mengambil uang kembalian dan langsung bergegas pergi dari warung mie ayam itu. Dia tidak ingin memperpanjang situasi yang tidak nyaman tersebut. Ketika keluar, langkah Teguh terasa lebih berat dari biasanya. Perasaan yang bercampur aduk antara bingung, kesal, dan kecewa menguasai dirinya. Namun, ia tahu, dalam situasi seperti ini, yang terbaik adalah segera meninggalkan tempat itu dan melanjutkan hari dengan cara yang lebih tenang. Hari berikutnya, Teguh dan Andi melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Mereka berdua membersihkan seluruh ruangan kantor dengan cepat dan efisien. Suasana kerja pagi itu terasa normal, tidak ada yang berbeda. Setelah selesai, mereka berdua duduk santai di belakang kantor, menikmati sedikit waktu istirahat. Andi tampak lebih ceria dari biasanya. Senyumnya lebar dan matanya berbinar. Teguh yang melihatnya heran bertanya,
dan Andi dengan semangat bercerita bahwa dia baru saja mendapatkan rejeki tak terduga. Sejumlah uang sebesar Rp100.000 tiba-tiba ada di tangannya, begitu saja. Andi tidak tahu siapa yang memberinya uang itu, yang jelas dia merasa sangat beruntung. Teguh hanya tersenyum mendengar cerita Andi, meski dalam hatinya ia merasa sedikit canggung. Ia tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti itu, tapi melihat kebahagiaan Andi membuatnya sedikit merasa lega. Saat itu, meskipun hanya obrolan ringan, suasana terasa lebih ringan. Andi tampak bahagia dan merasa seperti mendapat berkah, sementara Teguh hanya menikmati momen singkat itu, merasakan ketenangan dalam kebersamaan mereka. Sore harinya, saat Teguh hendak pulang dan sudah berada di parkiran motor, ia melihat ada kerumunan orang di pertigaan jalan dekat tempatnya bekerja. Karena penasaran, ia memutuskan untuk mendekat dan melihat apa yang sedang terjadi. Teguh mendekati salah satu orang yang berdiri di sana dan bertanya, "Ada apa ini?" Orang itu menjawab bahwa telah terjadi kecelakaan antara seorang pemotor dan sebuah mobil. Kecelakaan itu cukup parah, dan korban yang tertabrak sudah meninggal dunia. Dengan perasaan cemas, Teguh berjalan mendekat ke lokasi kejadian. Namun, saat ia semakin dekat, perasaan terkejut dan syok langsung menghampirinya. Ternyata, korban kecelakaan itu adalah Andi, temannya yang selama ini bekerja bersamanya. Andi tergeletak di jalan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Teguh terdiam, tubuhnya terasa kaku. Ia tak bisa berkata-kata. Baru tadi pagi, ia dan Andi bercanda, berbicara santai di belakang kantor. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Andi akan pergi begitu cepat. Kini, Teguh hanya bisa mematung, merasakan kenyataan yang begitu sulit diterima. Andi, temannya yang ceria, yang selalu menemani hari-harinya, kini telah tiada. Perasaan campur aduk, antara kesedihan dan ketidakpercayaan, membuatnya tak mampu bergerak. Pagi berikutnya, Teguh datang ke kantor seperti biasa, namun pikirannya terus tertuju pada Andi, temannya yang baru saja meninggal. Ia tidak bisa menghilangkan gambar kecelakaan itu dari benaknya. Meskipun sudah mencoba fokus pada pekerjaannya, rasa kehilangan itu begitu dalam dan berat di dadanya. Setiap kali ia memandang meja dan ruang yang biasa mereka bersihkan bersama, ada perasaan hampa yang menyelimutinya. Tidak ada lagi canda tawa Andi yang menghibur di tengah rutinitas kerja mereka. Teguh merasakan kesepian yang sangat dalam, seolah ada ruang kosong dalam hidupnya yang tidak bisa diisi oleh apapun. Hari itu terasa sangat panjang dan berat bagi Teguh. Semua yang dilihatnya seperti mengingatkan pada Andi. Setiap langkah yang ia ambil, setiap suara yang terdengar di kantor, terasa sepi dan sunyi. Teguh hanya bisa berjalan dengan pikiran yang kacau, merasa terperangkap dalam perasaan kesedihan yang tak bisa ia lepaskan. Setelah selesai bekerja, Teguh pulang dengan perasaan yang masih berat. Hujan turun deras saat ia berjalan menuju motor, membuatnya memutuskan untuk berteduh di depan ruko mie ayam milik Pak Broto. Ruko itu kebetulan tutup hari itu, jadi suasana di sekitar cukup sepi. Sambil menunggu hujan reda, Teguh melihat sesuatu yang tergeletak di tanah dekat tempat berteduhnya. Ia mendekat dan mendapati sebuah uang Rp100.000 yang tergeletak begitu saja. Teguh ragu sejenak, tapi akhirnya ia memutuskan untuk mengambil uang itu. Besok aku akan kembalikan ke Pak Broto, pikirnya, siapa tahu ini uang beliau yang jatuh. Tak lama setelah itu, hujan mulai reda, dan Teguh pun bersiap untuk melanjutkan perjalanannya pulang. Ketika ia melintas di depan ruko mie ayam, tiba-tiba Andi datang, baru saja pulang dari pekerjaannya. Andi terlihat sedikit basah kuyup, namun senyumannya tetap terlihat cerah. Teguh hanya tersenyum kecil dan mengangguk padanya, meskipun hatinya masih dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Sesampainya di rumah, Teguh langsung melaksanakan sholat maghrib. Setelah selesai, ia duduk sejenak dan membaca Al-Quran seperti biasa, mencoba menenangkan pikiran yang terasa berat. Suasana rumah yang tenang membuatnya sedikit merasa lebih baik. Namun, tiba-tiba ia teringat kembali tentang uang Rp100.000 yang ia temukan saat berteduh tadi. Ia merasa perlu untuk mengembalikannya, tapi karena sudah terlalu malam, ia memutuskan untuk menaruh uang itu di tempat yang aman. Dengan hati-hati,
ia menyelipkan uang tersebut di antara halaman Al-Quran yang sedang ia baca. "Besok saja aku kembalikan," pikirnya, "mudah-mudahan ini bukan milik orang yang salah." Setelah itu, Teguh memutuskan untuk istirahat dan tidur. Namun, malam itu, ia terbangun dalam sebuah mimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpinya, ia tiba-tiba dihadapkan pada sosok kera raksasa yang sangat menakutkan. Kera itu memiliki taring panjang yang tajam dan kuku-kuku yang sangat besar. Sosok tersebut mulai mendekat dengan niat menyerangnya. Teguh yang ketakutan langsung berlari secepat mungkin, berusaha menghindari bahaya yang mengancam hidupnya. Namun, sebelum kera itu berhasil mengejarnya, suara azan subuh terdengar keras, membangunkan Teguh dari tidurnya. Teguh terjaga dan terengah-engah, masih merasa ketakutan dengan mimpi yang baru saja dialaminya. Ia termenung, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Perasaan takut dan cemas masih terasa di dalam dirinya, membuatnya merasa aneh dan tidak tenang. Mimpi itu seakan memberikan peringatan, tetapi Teguh tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Pagi itu, hujan turun sangat lebat, membuat suasana terasa dingin dan suram. Syukurlah, hari itu adalah hari Minggu, sehingga Teguh merasa tidak terburu-buru untuk mengembalikan uang yang ia temukan kemarin. Ia memutuskan untuk menunda rencananya hingga besok. Namun, ada hal aneh yang terjadi di rumahnya. Ibunya tiba-tiba mencium bau bangkai yang sangat menyengat, berasal dari kamar tidur Teguh. Bau itu begitu kuat sehingga ibunya merasa terganggu. "Siapa tahu ada bangkai di sini, coba cari," kata ibunya dengan cemas. Teguh yang mendengar itu merasa bingung. Ia tidak mencium bau apapun. "Saya tidak mencium apa-apa, Bu," jawabnya. Namun, ibunya tetap merasa ada yang tidak beres dan meminta Andi untuk mencari sumber bau tersebut. Andi segera mencari di sekitar kamar tidur Teguh, memeriksa setiap sudut. Namun, saat Teguh juga ingin ikut mencari, bau itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Teguh dan ibunya saling berpandangan, merasa heran dengan kejadian itu. Meskipun bau itu sudah hilang, perasaan tidak nyaman tetap menghinggapi mereka. Teguh merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan hari, meskipun hati mereka masih terasa gelisah. Malam itu, mimpi buruk kembali menghantui Teguh. Dalam mimpinya, ia melihat sosok menyeramkan seperti genderuwo, makhluk besar dengan mata merah menyala dan taring panjang. Makhluk itu memegang pedang besar dan mengejar Teguh dengan niat jahat. Teguh yang ketakutan berlari secepat mungkin, mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Ia berlari ke sebuah hutan yang gelap dan lebat, berharap bisa menghindar dari kejaran makhluk tersebut. Namun, ketika lari semakin jauh, Teguh merasa tidak ada tempat yang aman. Ia melihat sebuah gua di kejauhan dan memutuskan untuk masuk ke dalamnya, berharap bisa berlindung. Begitu masuk, ia mendengar suara tangisan yang sangat menyedihkan, suara orang-orang yang meminta tolong. Teguh merasa ngeri, namun ia terus melangkah masuk. Di dalam gua, pemandangan yang mengerikan menyambutnya. Banyak orang terpasung, tubuh mereka penuh luka dan darah, seolah sudah lama menderita. Mereka menatap Teguh dengan mata penuh harapan, meminta pertolongan yang tak bisa ia berikan. Yang lebih mengejutkan, di antara orang-orang yang terpasung itu, Teguh melihat Andi, temannya yang sudah meninggal. Andi sedang dipukuli oleh sosok genderuwo yang tampak sangat kuat dan kejam. Teguh terkejut dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Sosok genderuwo itu menatap Teguh dengan tajam dan berkata dengan suara yang sangat menakutkan, "Selanjutnya, kamu korbannya. Karena kamu sudah mengambil uang itu." Teguh merasa tubuhnya kaku dan tak bisa bergerak, namun tiba-tiba ia mendengar suara ibunya memanggilnya, "Bangun-bangun, Le." Suara itu seperti menyelamatkan Teguh dari kengerian yang dialaminya dalam mimpi. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat, dan perasaan takut masih menghantuinya. Teguh akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan semua yang ia alami dalam mimpi buruk itu kepada ibunya. Ia menceritakan tentang sosok genderuwo yang menyeramkan, tentang gua dengan orang-orang yang terpasung, dan tentang Andi yang ternyata menjadi salah satu korban. Ibunya mendengarkan dengan cemas, wajahnya terlihat semakin khawatir saat Teguh menceritakan setiap detailnya. Setelah mendengar cerita Teguh,
Ibunya langsung menginstruksikan Teguh untuk segera mengambil uang 100.000 yang ia temukan. "Ambil uang itu, Lei," kata ibunya dengan suara tegas. Teguh pun bergegas menuju tempat ia menyimpan uang itu, yang terletak di antara halaman Al-Quran. Ia merasa bingung dan sedikit takut, tetapi ia tahu ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ketika ibunya memegang uang itu, ekspresi wajahnya langsung berubah. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, seolah ada kekuatan mistis yang sangat besar yang datang dari uang tersebut. Ibunya terdiam sejenak, lalu ia teringat sebuah cerita lama yang pernah didengarnya. "Ini pasti ada hubungannya dengan pesugihan Gunung Kawi," ujar ibunya dengan suara berat. "Para pelaku pesugihan sengaja menyebar uang seperti ini untuk diambil oleh orang yang tidak tahu. Dan orang yang mengambilnya akan menjadi tumbal dalam ritual itu." Teguh terkejut mendengar penjelasan ibunya. Ia tidak menyangka uang yang ia temukan itu ternyata ada kaitannya dengan hal yang begitu gelap dan menyeramkan. Ibunya menatap uang itu dengan penuh rasa takut dan khawatir, merasa bahwa mereka telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang mereka bayangkan. Setelah mendengar cerita ibunya, Teguh merasa semakin terhimpit oleh ketakutan yang tak terungkapkan. Perasaan cemas itu bagaikan bayangan gelap yang tak bisa ia hindari. Dalam benaknya, Andi, sahabatnya, yang seharusnya masih hidup, kini terperangkap dalam kegelapan yang entah bagaimana bisa terjadi. Pikiran itu terus berputar, menghantui setiap sudut hatinya. Air mata yang sempat tertahan kini mulai menggenang, namun ia menahannya agar tak jatuh. Ibunya yang melihat ketakutan yang jelas di wajah Teguh berusaha menenangkannya. Suara ibunya yang lembut seolah mengingatkan Teguh bahwa meski mereka dalam kecemasan, ada hal yang lebih besar yang harus mereka serahkan kepada Tuhan. Ibunya menyentuh tangan Teguh dengan lembut, memberi tanda bahwa meski dunia ini penuh misteri dan ketakutan, mereka tak boleh menyerah begitu saja. "Andi, ibu kasihan sekali padanya," ungkap Teguh dalam hati yang penuh luka. Ucapan itu keluar begitu saja, seolah berat, seperti sebuah beban yang tak bisa ia lepaskan begitu mudah. Ibunya, dengan suara yang penuh keprihatinan, mencoba untuk memberi sedikit penghiburan meski hatinya juga terombang-ambing. Ia tahu betapa besar beban yang dipikul oleh anaknya, namun ibunya juga tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa berdoa agar Andi, yang sudah menjadi bagian dari keluarga mereka, segera terbebas dari penderitaan yang tak terbayangkan itu. "Doakan saja dia, Lei, semoga dia cepat-cepat terangkat dari tempat yang terkutuk itu," ungkap ibunya, meski kata-katanya terasa seperti doa yang penuh dengan harapan dan ketakutan yang tak bisa dihindari. Malam yang semakin larut membuat ketegangan di hati Teguh sedikit berkurang, meskipun rasa takut itu masih bergelayut. Dalam keheningan yang pekat, mereka berdua pun melanjutkan tidur. Namun, tidur itu tak pernah terasa begitu jauh dari mimpi buruk yang kembali menghantui Teguh. Suasana malam itu terasa begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara angin yang menerpa dinding rumah. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, namun ketakutan yang masih membekas di hati Teguh terasa seperti tidak ada akhir. Ibunya terlelap dalam tiduran yang lebih tenang, meskipun rasa khawatir tak bisa hilang sepenuhnya. Tidur mereka berdua terpisah oleh ruang dan waktu yang hening, namun perasaan mereka terhubung dalam kedalaman ketakutan yang sama. Ibunya tahu bahwa ada hal-hal yang lebih besar yang tak bisa mereka kontrol atau jelaskan. Begitu banyak misteri dan kegelapan di luar sana yang mereka hadapi tanpa senjata atau perlindungan. Namun, ibunya memilih untuk menyerahkan semuanya pada takdir, berharap agar segala yang menakutkan itu bisa berlalu dan memberi mereka kedamaian yang mereka harapkan. Di sisi lain, Teguh berbaring gelisah. Matanya tak bisa terpejam, dan bayangan Andi yang terperangkap dalam gua yang penuh penderitaan itu terus mengganggu pikirannya. Rasanya seolah seluruh tubuhnya terikat oleh ketakutan yang menguasai. Teringat bagaimana Andi dulu selalu ada untuknya, menghibur saat kesulitan datang, dan kini, ia tak bisa melakukan apa-apa untuk sahabatnya yang telah meninggal dalam keadaan mengenaskan. Perasaan kehilangan itu begitu dalam, seolah ada kekosongan yang tak bisa terisi. Apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang? Haruskah mereka melanjutkan hidup seolah tak ada yang terjadi,
Ataukah mereka harus mencari cara untuk menyelamatkan Andi dari kutukan yang terikat padanya? Pikiran itu terus berputar dalam benaknya. Begitu banyak hal yang belum ia mengerti. Uang 100.000 yang ia temukan, apakah itu benar-benar menjadi kunci dari semuanya? Teguh merasa seolah ia terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang tak bisa dihentikan. Rasa takutnya makin dalam, semakin menguasai dirinya. Malam semakin larut, dan hujan yang sempat reda kini mulai turun kembali, menambah kesunyian yang semakin mencekam. Tetapi, dalam hati mereka, baik Teguh maupun ibunya, kedamaian yang mereka cari begitu jauh. Dengan hanya doa dan harapan yang mereka miliki, mereka berharap agar segala kegelapan yang mengancam hidup mereka bisa segera terlewati. Tetapi mereka tahu, ketakutan itu masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali datang menghantui. Malam itu, meskipun keduanya terbaring di tempat tidur, ketakutan dan kecemasan mereka terjaga. Keheningan malam itu terasa lebih panjang, dan perasaan cemas yang datang tak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Malam itu, Teguh kembali terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk yang sempat ia lupakan, kini datang kembali mengganggu tidurnya. Dalam mimpinya, ia mendapati sosok yang begitu ia kenal. Badannya tampak seperti seseorang yang sangat dekat dengannya, namun raut wajah orang itu tampak samar dan tidak jelas. Sosok itu perlahan mendekatkan dirinya kepada Teguh. Suara yang keluar dari mulutnya begitu familiar, namun dengan nada yang penuh amarah, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar yang ingin disampaikan. "Kembalikan uang milikmu," ujar sosok itu dengan suara yang menakutkan. Suaranya begitu jelas, meski wajahnya tampak kabur dan berubah menjadi sesuatu yang tak dikenali. Teguh merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Terasa seperti ada tekanan berat yang membuatnya sesak, hampir tidak bisa bernapas. Setiap kata yang diucapkan sosok itu membuat hatinya semakin berdetak cepat. Sosok yang seharusnya ia kenal, kini menjadi sosok yang menakutkan, dengan suara yang bergetar penuh ancaman. "Siapa kamu?" Teguh mencoba untuk bersuara, meskipun suaranya hampir tidak terdengar di telinganya sendiri. Namun, sosok itu tidak menjawab, ia hanya terus mendekat, matanya menatap Teguh dengan tatapan kosong yang menakutkan. Di sekelilingnya terasa semakin gelap, seolah-olah dunia ini berputar ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Setiap langkah yang diambil sosok itu, membuat Teguh semakin merasa terpojok, seperti tidak ada jalan keluar. Sosok itu berhenti tepat di depan Teguh. Dengan suara yang semakin berat, ia kembali mengulang kata-kata yang sama. "Kembalikan uang itu, atau kau akan menjadi bagian dari tempat ini selamanya." Teguh terdiam, tubuhnya terasa semakin berat, seolah-olah ia tidak bisa melawan atau melarikan diri. Segala pikiran yang muncul begitu membingungkan. Apakah ini hanya mimpi ataukah kenyataan yang sedang menimpanya? Namun, rasa takut yang sangat nyata menghimpit dadanya. Ia ingin berteriak, namun mulutnya terasa terkunci. Mimpi itu semakin menjadi semakin nyata, dan sosok itu semakin dekat, membuat Teguh merasa seperti tak ada lagi tempat untuk lari. Setiap detik terasa semakin menakutkan, seolah waktu berjalan begitu lambat. Akhirnya, Teguh terbangun dari tidurnya, tubuhnya masih gemetar. Matanya terbuka lebar, dan napasnya terengah-engah. Mimpi itu, meskipun berakhir, meninggalkan rasa takut yang begitu dalam. Kini, Teguh tahu bahwa mimpi buruk ini bukan hanya sekadar mimpi. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menunggunya di luar sana, dan ia tak bisa menghindarinya. Teguh berangkat kerja seperti biasa pada pagi itu, meskipun pikirannya masih terfokus pada mimpi-mimpi yang telah mengganggunya beberapa hari terakhir. Setiap langkah yang ia ambil, bayangan mimpi-mimpi itu seolah terus mengikuti. Suara sosok yang ia dengar di dalam mimpinya terasa begitu familiar, dan itu membuatnya semakin penasaran. Suara itu seperti suara seseorang yang sangat ia kenal, namun siapa? Saat bekerja, setiap kali ia melihat rekan-rekannya, hatinya seperti tertekan. Mimpi-mimpi yang datang bertubi-tubi membuatnya merasa tidak tenang. Meskipun ia berusaha fokus pada pekerjaannya, bayangan sosok dalam mimpi itu terus menghantuinya. Rasa penasaran tentang siapa sebenarnya sosok itu semakin membelenggunya. Ketika waktu istirahat tiba,
Teguh duduk di belakang kantor sambil memegang uang 100.000 yang ia temukan beberapa hari lalu. Hujan rintik-rintik mulai turun, dan suasana di sekitar tempatnya bekerja terasa sepi. Ia melamun, berpikir tentang berbagai hal yang telah terjadi belakangan ini. Namun, di tengah lamunannya, ia mendengar percakapan dua satpam yang sedang duduk tidak jauh darinya. Satpam pertama mulai berbicara dengan suara pelan, seolah menghindari agar percakapan mereka tidak didengar orang lain. Setiap orang yang menemukan uang di sekitar sini, pasti akan mengalami malapetaka, bahkan kematian, katanya. Satpam kedua mengangguk dan menambahkan, iya, itu sudah terjadi beberapa kali. Orang-orang yang menemukan uang itu, tak lama kemudian akan meninggal dengan cara yang mengerikan. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit tiba-tiba, pokoknya semuanya berakhir dengan tragis. Mendengar itu, Teguh merasa darahnya seperti berhenti mengalir. Hatinya berdegup kencang, dan ia merasa tubuhnya tiba-tiba dingin. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya, namun kejadian yang menimpa Andi, temannya yang meninggal karena kecelakaan setelah mereka bercanda di pagi hari, membuatnya teringat dengan kata-kata satpam tersebut. Andi juga menemukan uang yang sama dengan yang sekarang ia pegang. Teguh semakin bingung dan khawatir. Pikiran tentang apa yang dikatakan oleh satpam itu terus berputar di kepalanya. Apakah itu hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Ia tidak bisa mengabaikan perasaan takut yang semakin mendalam. Setiap detik yang ia lewati dengan uang itu, terasa semakin berat dan penuh dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Perasaan cemas terus menghantuinya. Ia teringat tentang mimpinya yang penuh dengan sosok menyeramkan, dan suara dari sosok yang memintanya untuk mengembalikan uang tersebut. Apa yang harus dilakukan? Haruskah ia mengikuti kata-kata satpam itu dan segera mengembalikan uangnya? Atau justru ia akan terjebak dalam kutukan yang mereka bicarakan? Teguh menatap uang itu sejenak, kemudian memutuskan untuk pergi. Namun langkahnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menghalangi dirinya untuk bergerak. Dalam hati, ia hanya bisa berharap bahwa apa yang didengarnya itu tidak benar, dan semoga apa yang terjadi pada Andi bukanlah akibat dari uang 100.000 itu. Setelah bekerja seharian, Teguh memutuskan untuk pergi ke warung mie ayam Pak Broto yang terletak di depan kantor. Pikirannya masih kacau, teringat tentang percakapan dua satpam dan kejadian-kejadian aneh yang terus menghantuinya. Ketika ia berjalan menuju warung, tanpa sadar ia melamun, memikirkan banyak hal. Tanpa melihat ke arah jalan, ia hampir saja keserempet mobil yang melaju kencang. Teguh terkejut dan terpelanting ke trotoar. Suara klakson mobil terdengar keras, disusul teriakan dari orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Beberapa pengunjung yang sedang makan mie ayam di warung Pak Broto terkejut dan berlarian. Satpam dari kantor tempat Teguh bekerja yang kebetulan berada di sekitar situ juga segera berlari menolongnya. Keadaan menjadi sangat panik, namun Teguh beruntung karena hanya mengalami luka ringan di tangannya. Setelah beberapa saat, kerumunan mulai mereda. Teguh merasa sangat malu, namun ia merasa lega karena tidak mengalami cedera parah. Warga sekitar dan beberapa orang di warung Pak Broto mulai kembali ke aktivitas mereka, meski suasana sempat tegang beberapa waktu. Namun, meskipun ia merasa lega, kejadian itu meninggalkan perasaan aneh dalam dirinya. Apakah ini juga salah satu tanda dari hal-hal buruk yang sedang menghampirinya? Teguh akhirnya sampai di warung mie ayam Pak Broto. Begitu ia masuk, ia langsung bertemu dengan Sari yang sedang sibuk melayani pelanggan. Sari terlihat khawatir dan bertanya tentang kejadian yang menimpa Teguh. Teguh hanya tersenyum kecil dan mencoba meredakan kecemasan Sari. "Aku nggak apa-apa kok, cuma luka sedikit," jawab Teguh dengan santai meskipun dalam hatinya masih terasa cemas. Sari tampak sedikit lega mendengar penjelasan itu, tetapi tiba-tiba pandangannya beralih ke arah dalam rumah. Dari balik jendela, Pak Broto sedang memandang Teguh dengan tatapan tajam yang terasa menekan. Teguh merasa gelisah dan mencoba untuk melanjutkan percakapan dengan Sari, namun tanpa diduga, Pak Broto tiba-tiba keluar dari dalam rumah dan menghampiri mereka. "Aku kemarin nemu uang di depan warung kamu, Sari," ujar Teguh, mencoba menjelaskan tentang uang 100.000 yang ia temukan. Namun, sebelum pembicaraan itu selesai,
Pak Broto langsung mengambil uang di tangan Teguh dengan kasar. "Kembalikan uang itu, dan kamu pergi dari sini," kata Pak Broto dengan nada yang keras. Sari tampak terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Broto terus menatap Teguh dengan tatapan penuh kebencian. "Sudah, pergi kamu. Miskin, Sari layani pembeli," katanya, seolah tidak ingin mendengar penjelasan lebih lanjut. Teguh merasa tubuhnya kaku. Suara Pak Broto itu mengingatkannya pada suara yang ia dengar di dalam mimpinya beberapa malam lalu, suara yang sangat mengerikan dan menuntut sesuatu darinya. Tubuh Teguh merinding, dan perasaan takut kembali menghantuinya. Sari yang kebingungan hanya bisa melihat Teguh dengan tatapan kosong. Namun, Teguh tidak bisa lagi berpikir jernih. Dengan hati yang penuh ketakutan, ia langsung meninggalkan warung itu, berjalan cepat menuju tempat lain, berusaha untuk menghindari pandangan Pak Broto yang terus yang tajam. Dalam hatinya Teguh bergumam, apakah ini misteri yang sebenarnya dari mimpi itu, Pak Broto?